Ibu Lina dalam pembelajaran hari ini. Apa kabar hari ini anak-anak Ibu kelas 4? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dan tentu saja tetap menjaga kesehatan supaya kita bisa terus belajar dari rumah dengan semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Masih ingat tepuk berdoa dari Ibu? Tepuk berdoa. Satu tangan kanan, satu tangan kiri, bersama jadi dua. Aku mulai berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah mengisi prestasi hari ini? Jadi prestasinya sudah Ibu share di grup WA kelas ya. Mudah-mudahan semua bisa mengisi dan kehadiran hari ini bisa 100%. Seperti yang Ibu sampaikan kemarin, hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema yang ketiga, pembelajaran pertama mengenai sikap-sikap kepahlawanan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, sikap-sikap kepahlawanan para pahlawan. Yang kedua, menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Kita menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Kita mulai saja pembelajaran hari ini, oke? Indonesia memiliki banyak pahlawan nasional. Mereka berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu siapa sajakah mereka dan apa saja yang sudah mereka lakukan? Kemudian sikap-sikap kepahlawanan seperti apa yang patut kita teladan dari mereka? Nah, di sini Ibu punya satu gambar. Bisa kita lihat beberapa pahlawan nasional beserta asal daerahnya. Untuk lebih jelas, gambar ini bisa kalian lihat di buku tema halaman 95. Ya, kita lihat ada pahlawan yang berasal dari Aceh, yaitu Cut Nyak. Beliau memimpin pemberontakan melawan Belanda setelah suaminya wafat terlebih dahulu di medan perang. Nah, yang kedua ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini berasal dari Banjar dan memimpin 300 pasukan untuk menyerbu tambang batubara milik Belanda. Kemudian ada Patimura. Patimura ini dari Maluku. Beliau berhasil merebut benteng di Saparua. Nah, ada juga Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Kemudian ada Dewi Sartika. Dewi Sartika ini merupakan pahlawan pendidikan dari rakyat Sunda. Beliau memperjuangkan harkat dan martabat kaum wanita. Kemudian beliau membangun sekolah wanita atau sekolah wanita. Nah, dua yang lain yaitu Pangeran Diponegoro dan Silas Papare. Nah, yang lain yang belum ada informasinya boleh kalian cari di sumber media yang lain. Oke, kemudian kalian bisa tuliskan informasi tersebut di buku tugas kalian masing-masing. Oke, nah sekarang dari gambar-gambar pahlawan ini, apakah ada yang sudah kalian kenal atau malah ada di antara mereka yang ingin kalian kenal lebih jauh? Nah, bagaimana dengan yang ini? Siapakah beliau? Ya, betul sekali, beliau adalah Kapiten Patimura. Sebenarnya di gambar yang tadi sudah Ibu perlihatkan, tapi dengan gambar yang berbeda. Beliau punya ciri khas ya, rambutnya yang ikal, terus badannya yang tegap. Nah, itu merupakan ciri khas dari orang-orang Ambon. Nah, beliau berasal dari daerah tersebut. Nah, untuk lebih jelas mengenai sikap kepahlawanan beliau, kalian bisa membaca teks yang ada di buku tema halaman 96. Kita baca sama-sama ya. Kalian boleh dibantu oleh orang tua kalian untuk menyimak bacaan kalian. Kita mulai baca ya. Nah, sudah selesai membaca. Dari bacaan tadi bisa kita lihat bagaimana perjuangan beliau. Nah, dari beberapa informasi mengenai pahlawan juga kita bisa menyimpulkan bahwa sikap-sikap kepahlawanan yang beliau tunjukkan seperti rela berkorban, pantang menyerah, ikhlas berkorban. Oke? Untuk menguji pemahaman kalian mengenai teks Patimura dan beberapa informasi mengenai pahlawan tadi, kalian bisa mengisi soal latihan di buku tema halaman 97. Oke, kita kerjakan. Selain dari Patimura, ada satu lagi tokoh pahlawan yang sangat terkenal,
Bahkan pergerakan perjuangannya sampai sekarang dikenal sebagai Hari Pahlawan Nasional, yaitu tanggal 10 November. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Bung Tomo. Untuk mengenang jasa-jasa beliau, ada beberapa barang miliknya yang ditempatkan di Tugu Pahlawan Surabaya. Ada yang sangat istimewa dari barang milik beliau, yaitu mobil yang berjenis Opel Kapitan. Apa yang menarik dari mobil tersebut? Yaitu letak kaca spionnya yang ada di dalam dan hanya berjumlah satu. Bila kalian ketahui, kaca spion ini merupakan bagian penting dari mobil. Kenapa? Karena dengan adanya kaca spion, pengendara yang ada di depan bisa melihat keadaan sekitar atau bahkan mobil dan pengendara lain yang ada di belakangnya. Ini menggunakan prinsip kerja dari cermin cembung. Cembung ada dua cermin lagi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu cermin cembung dan cermin datar. Tapi sebelumnya kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan bayangan-bayangan terbentuk pada cermin tersebut. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah sendok dan cermin rias. Ayo, pegang semua sendok yang ada di depan kita. Nah, perhatikan sendok tersebut. Sendok itu memiliki dua permukaan, yaitu yang pertama permukaan yang cekung, kita ibaratkan sebagai cermin cekung. Kemudian sendok yang permukaannya cembung, kita ibaratkan sebagai cermin cembung. Kemudian cermin rias kita ibaratkan sebagai cermin datar. Ini adalah kalian ditugaskan untuk bercermin pada benda-benda tersebut. Kemudian kalian perhatikan bayangan yang terbentuk dalam benda-benda tersebut. Apakah bayangan kalian di benda tersebut akan menjadi lebih besar atau sebaliknya menjadi lebih kecil? Apakah sama tegak atau menjadi terbalik? Nah, hasil pengamatan kalian boleh tulis di tabel pengamatan seperti berikut. Bagaimana percobaannya? Mudah bukan? Nah, jika kalian perhatikan, semua bayangan yang terbentuk pada semua jenis cermin akan semu atau maya, yaitu bayangan tersebut bisa dilihat oleh mata tetapi tidak bisa ditangkap oleh layar. Kemudian pada cermin cembung, bayangan yang terbentuk adalah diperkecil dan tegak. Inilah yang menyebabkan kenapa cermin cembung digunakan untuk kaca spion. Kemudian pada cermin cekung, dalam keadaan dekat, bayangan yang terbentuk adalah diperbesar dan tegak. Sebaliknya, ketika benda tersebut dalam keadaan jauh dari cermin cekung, maka bayangan yang terbentuk adalah lebih kecil dan terbalik. Sedangkan pada cermin datar, semua bayangan yang terbentuk itu sama dengan bendanya, sama besar, sama tegak, tapi bersifat kebalikannya. Artinya, ketika kalian mengacungkan tangan kiri, maka bayangan tersebut seperti tangan kanan, atau sebaliknya. Jika kalian mengacungkan tangan kanan, ada bayangan seperti tangan kiri. Nah, ada juga contoh-contoh benda yang menggunakan kaca cermin-cermin. Yang pertama, cermin cembung, seperti yang kita informasikan tadi. Cermin cembung digunakan pada kaca spion kendaraan. Kedua, kaca atau cermin cembung. Cermin cembung digunakan pada bagian dalam dari senter. Kenapa? Karena sifatnya yang menyebabkan cahaya. Kemudian pada cermin datar, contoh benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias yang biasa kita gunakan untuk berias. Nah, sampai juga kita di penghujung pembelajaran. Sebelum ditutup, kita ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita belajar mengenai sikap-sikap kepahlawanan para pahlawan nasional. Rela berkorban, pantang menyerah, ikhlas berkorban. Nah, yang kedua, kita belajar mengenai sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tidak lupa Ibu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para bunda yang sudah mendampingi putra-putrinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Wabillahi